Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, Amin. kita Amin. awali yaitu petik sekuntum bunga pematang, bunga kerangkum dimakan ngengat. Assalamualaikum, selamat datang bergabung di Lintingkung agar tetap sehat. Mantap. Mantap. Ya, Mantap. baiklah Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita merupakan hari spesial kedatangan Pak Hisban yang akan mengisi salah satu acara kita nanti. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu pembukaan telah kami buka, kemudian nanti ada ucapan selamat pagi oleh Pak Arifin selaku Ketua IKPLN DIP, dan dilanjutkan dengan yang sama Lintingkung Dasar yang akan dipandu oleh Pak Sugeng Sutarjo. Dan tentunya acara terakhir yaitu penggugah hati oleh Bapak Hisban Ahmad. Baiklah, untuk itu kami persilakan pada Bapak Arifin untuk menyampaikan salam hormatnya pada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa untuk biasa melaksanakan olah sehat bersama di Lintingkung. Alhamdulillah pada pagi ini kita kedatangan tamu kehormatan Bapak ada nih Pak Hisban Ahmad ya, sebagai Ketua Komunitas Lintingkung IKPLN Pusat. Pada hari ini akan mengisi acara yang kedua, penggugah hati. Jadi hari ini adalah yang kedua. Alhamdulillah yang pertama dulu juga sangat menarik ya, dan ada 10 nasihat dari Pak Hisban ini yang saya catat semuanya Pak. Dan insya Allah sebagian besar sudah diamalkan oleh kami Pak. Nasihat dari Pak Hisban. Olah sehat ini sangat baik. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan lah mengajak kepada bapak-bapak, ibu semua untuk selalu olahraga ini, dan sudah kita sebarkan ya Pak Edi ya di berbagai grup ya. Iya. Baik grup WA ya, untuk hadir di acara ini, dan hari ini alhamdulillah nih sambil jalan kita sudah ada 18 yang hadir. Ini sangat baik untuk kesehatan kita ya. Olahraganya juga sesuai untuk segala usia. Ya. Baik muda maupun tua, apalagi kita sudah lansia. Nah, selain olahraga ini, yang kita juga adalah silaturahmi ya. Silaturahmi ini insya Allah selain akan panjang umur kan, pada umur banyak rezeki ya, dengan silaturahmi ini. Amin. Kemudian Bapak Ibu semua, kita ini komunitas ya, ini salah satu komunitas kita Lintingkung. Ya. Silakanlah membentuk komunitas lain lagi selain komunitas keluarga. Ada komunitas goes, ya mungkin ada komunitas pengajian ya, dan lain-lainnya. Supaya apa? Supaya kita ini banyak bersilaturahmi gitu. Jangan kita ketemu ini hanya di kondangan saja gitu kan, atau ada yang kematian, ada yang sakit itu kurang bagus ya. Banyak komunitas ini kita banyak bersilaturahmi. Kemudian juga ada yang selalu kita dengungkan yang kita canangkan di dalam acara Lintingkung ini adalah kita harus tersenyum ya, banyak tersenyum ya. Dan dengan bertemu begini pasti tersenyumlah kita ini kan, tidak mungkinlah kita saling sapa tanpa tersenyum ya. Dan senyum itu sangat baik untuk kesehatan. Sekalian itu juga senyum ini adalah ibadah kan, banyak pahala dengan senyum ini ya. Kemudian juga senyum ini juga tanda orang baik. Tanda orang baik itu banyak tersenyum kan, tidak mungkin kan orang jelek kan, orang yang bertabiat buruk gitu banyak senyum, tidak mungkin. Pasti yang banyak senyum ini orang yang bertabiat baik. Baik Bapak Ibu semua ya, sebelum dilanjutkan mungkin saya perlu informasikan nih kepada Pak Hisban bahwa di acara Lintingkung kita ini kami tidak menyetel mas dan himne IKPLN ya. Jadi gitu mas dan himne ini hanya acara penting Pak. Event tertentu saja lah seperti raker, HBH dan seperti itu. Jadi untuk Lintingkung ini kami tidak memutar.
Baik, sekian demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tiba saatnya yaitu Lintingkung atau latihan bersama Lintingkung yang akan dipandu oleh Pak Mustabio. Untuk itu kami persilakan Pak Mustabio. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng, semoga semua sehat. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ibu, ada ibunya nggak nih, Pak Edi? Belum. Belum. Ada Ibu. Ada ya. Bapak Ibu, peserta olah sehat Lintingkung IKPLN Indonesia Power. Alhamdulillah, pagi ini kita mendapat tamu kehormatan dengan hadirnya suhu apa ya, suhu ya Pak Edi? Suhu. Boleh. Ikan dari Ikatan Pusat di tengah-tengah kita. Burung cendrawasih, Pak Isban. Burung cendrawasih, burung irian. Kita ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Pak Isban. Baik, Bapak Ibu sekalian, meskipun tadi juga tersenyum, kalau yang ini sekarang senyum wajib ya, senyum wajib Lintingkung. Ya, kita harus tersenyum paling tidak minimal 5 menit ya. Ya, 5 detik. Ya, perjumpaan. Kalau diawali dengan senyum, pasti suasananya sejuk. Ya. Tapi kita awali dengan tersenyum, dimulai. Ayo tersenyum. Jangan dipaksakan tersenyum. Ayo tersenyum. Senyum. Ikhlas. Senyum. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Siapa nih? Baik. Setelah tersenyum, kami harus menyampaikan himbauan ya. Yang pertama adalah bahwa yang memiliki Lintingkung sebaiknya dihimbau perut yang kosong. Kemudian nanti dalam melaksanakan gerakan ya tidak dipaksa ya. Tetapi jangan dimanjakan. Artinya ya kalau gerakan jinjit itu 300 kali ya mungkin 100 kali. Selebihnya nanti bergerak lagi jinjit tidak mengikuti itu. Boleh. Ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian coba kita mengecek denyut nadi kita ya. Biasanya masih normal ya. Pagi hari itu masih normal karena belum melakukan gerakan-gerakan. Kita cari di leher. Ya. Menghitung denyut nadi dimulai. Ya, stop. Nyaman, ada pangan. Berapa Pak Nyaman? 12. 12 ya, kali 6 72. Ya. 72 ya. Pokoknya lebih kurang 70 ya kata dokter nih. 70 itu normal. Lebih kurang 70. Nanti setelah Lintingkung biar lebih dari denyut tadi awal. Baik. Kemudian jangan lupa kita berdoa ya agar
apa yang kita lakukan di Lingkungan ini mendapatkan kesehatan dari Allah SWT. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing dan secara pribadi. Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya kita membangkitkan semangat, ya, membangkitkan semangat dengan membalas atau menyampaikan jel-jel, ya, jel-jel seperti biasa. Pertama PLN, sambutannya Jantung Indonesia. Yang kedua IKPLN Sejahtera, ya. Yang kedua kita semua sehat-sehat. Akhir Lintingkung Jaya. Ya. Keras, suara keras tidak dilarang. Ya. Suara keras tidak dilarang. Baik, kita mulai. PLN Jantung Indonesia. IKPLN Sejahtera. Kita semua sehat. Lintingkung Jaya. Sepertinya semangat semuanya, ya. Semuanya. Dan mari kita mulai olah sehat Lintingkung ini. Bismillah. Silakan Pak Edi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita hitung denyut nadi kita untuk yang kedua kalinya atau pasca Lintingkung. Kita cari di leher atau di pergelantangan. Ya. Menghitung denyut nadi dimulai. Kalau pangkai ayahnya. Ya. Ada Pak Nyaman? Ada Berapa? 11. Ya? 15. Oh ya. Kalikan 6. 90. Oh ya. Jangan sampai lewat 100 ya, Kang. Jangan. Ya, jangan dipaksakan. Iya. Tapi jangan dimanjakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri Lintingkung ini dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan nikmat-nikmat berikutnya, terutama nikmat kesehatan. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi burung cendrawasih dari Irian. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sugeng telah memandu acara ini dengan baik dan Sama-sama. bermanfaat bagi kita semua. Sendiri, Pak. Bapak. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, Tiba tiba saatnya, Oh iya, udah. Ya. tiba saatnya yaitu makan pisang beli di Tuban. Kawan selam membawa roti. Selamat datang Pak Hisban dalam acara Penggugah Hati. Silakan Pak Hisban. Terima kasih. Wah, ini sudah pada berpantun semua ini. Bukan didikan Pak Hisban. Siapa dulu yang ngajarin? Itulah, ini bukan pantun. Ini saya awali juga dengan talibun namanya. Oh, iya. Kalau pantun itu pakai dua larik, pertama itu sampiran, yang larik kedua berikutnya adalah isinya. Tapi kalau talibun ini dari depan sampai ke belakang berisi semua. Berisi semua. Jadi mungkin pagi ini kopimu pahit. Mungkin juga hidupmu sedikit sulit.
tetapi tetaplah tersenyum cerah, karena sedekah tidak harus berupa rupiah. Mantap. Baiklah, Alhamdulillah. jadi tersenyum itu sedekah tadi ya. Amin. Baiklah, saya diberi tugas ini oleh Pak Arifin, Pak Sugeng, Pak Edi ini untuk membawakan penggugah hati pada pagi hari ini. Judulnya Renungan tentang Kehidupan. Renungan tentang kehidupan. Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur telah berakhir. Tapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Hal-hal besar itu selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Bahagia itu pun timbulnya dari dalam diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu biru bersinar, mentari akan selalu bersinar, bunga akan selalu mekar, dan pohon selalu kuat berakar. Tapi ketahuilah bahwa Allah sering memberi pelangi setelah lebatnya hujan badai, senyum di setiap tetesan air mata, berkah di setiap cobaan dan ujian, dan jawaban di setiap ratapan doa kita. Ini kalimat yang cukup penting. Hidup bukanlah suatu tujuan, melainkan perjalanan. Maka nikmatilah. Sekali lagi, hidup bukan tujuan, melainkan perjalanan. Maka nikmatilah. Ada 12 yang saya contek di sini, mungkin masih bisa lebih, tapi cukup 12 dulu. Yang pertama, hidup adalah tantangan. Maka dari itu, hadapilah. Kewajiban kita berikhtiar, baru kemudian diiringi doa. Yang kedua, hidup adalah pertandingan. Menangkanlah. Jadi kita sering mendengar berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Yang ketiga, hidup adalah tugas. Selesaikanlah. Tugas kita sebagai orang tua, sebagai anak, dan juga sebagai warga negara harus kita miliki dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, hidup adalah cita-cita. Oleh itu, capailah. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Mungkin yang lain bisa di-mute, jadi kalau komen-komen bisa masuk ke sini. Jadi ada true story ini tentang cita-cita. Jadi ini cerita dari Pak Nur Pamuji. Pada suatu waktu dia masih SMP. Bisa dibuka Pak Isban? Oke. Jadi sekali lagi ini ceritanya Pak Nur Pamuji. Waktu SMP di Kota Malang dia naik sepeda sampailah Bendungan Karangkates. Dia melihat pembangkit Karangkates itu dengan tiga cerobongnya itu, yaitu sesteng itu. Dia lalu terkesan. Pemuda SMP itu bercita-cita suatu ketika dia akan bergerak di bidang kelistrikan. Dan ternyata itu terbukti sampai yang di puncak PLN, yaitu sebagai dirut PLN. Itu jadi gantungan cita-citamu setinggi langit itu ternyata memang ada ceritanya. Kemudian yang selanjutnya adalah hidup adalah misteri. Singkapkanlah. Mengapa misalnya dulu kenapa harus pindah tugas ke situ dan sebagainya. Ada cerita juga. Waktu saya di Aceh, saya memindahkan salah seorang Aceh untuk ke proyek di Jawa Timur. Proyek PLN di Jawa Timur. Apa yang terjadi? Dia nolak secara halus, pokoknya nggak berangkat-berangkat. Setelah 2 bulan lebih saya panggil, kamu berangkat atau tidak, saya copot dari jabatanmu yang ada sekarang. Akhirnya dia berangkat. Jadi misterinya apa? Setelah 1,5 tahun, tahun kedua, dia kemudian ketemu saya kemudian dengan bangga cerita, Pak, untung saya pindah ke Surabaya. Loh kenapa? Anak saya sekarang dapat beasiswa untuk sekolah di Nederland. Bayangkan Pak, kalau dia tetap di Aceh, mungkin tidak akan anaknya itu sekolah di Nederland. Jadi ini misteri hidup ini. Maka dari itu, kalau ada penugasan apapun, jalani. Karena ada sesuatu misteri di setiap kegiatan atau setiap tugas yang Anda harus lakukan.
Yang berikutnya, hidup adalah janji, penuhilah. Misalnya diberi amanah, laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tugas kita itu. Selanjutnya, hidup adalah teka-teki, pecahkanlah. Jadi nikmati seninya hidup ini. Jadi kalau semuanya terang benderang, besok ada ini, besok ada itu, sudah kita tahu nggak nikmat lagi, nggak ada seninya lagi. Hidup adalah kesempatan, ambillah. Karena kesempatan baik itu tidak akan terulang kedua kalinya. Pikir sebentar, kemudian ambil keputusan. Hidup adalah ibadah, tunaikanlah. Karena dari tadi sudah diminta tersenyum, senyum pun bernilai ibadah. Lebih lagi bila bekerja untuk keluarga. Selanjutnya, 10, hidup adalah anugerah. Terimalah. Ada satu cerita yang saya peroleh kemarin, ada seorang warga negara Italia, mungkin kena COVID kapan itu, dia menangis karena kemudian harus pakai ventilator. Dan kemudian apa? Beban ventilator itu untuk napas saja, ternyata dibebankan 5.000 euro per hari. Anggaplah 15.000 aja per euro, dalam satu hari 75 juta rupiah harus dia bayar. Tetapi dia menangis karena apa? Selama ini dia mengabaikan udara yang kita hisap ini pun ternyata kita hisap dengan gratis. Padahal dengan ventilator 75 juta per hari. Hidup adalah cobaan, bersabarlah. Orang sabar itu dicintai Allah. Yang terakhir, hidup adalah keindahan, syukurilah. Karena air lautan sebagai tinta pun tidak cukup untuk menulis seluruh nikmat Allah. Kemudian ini ada satu harapan dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semua. Satu hal yang membuat kita hancur adalah putus asa. Jangan putus asa dalam semua kesempatan. Satu hal yang membuat kita tambah dewasa adalah masalah. Jadi jangan berpikir negatif masalah ini, pikirlah positif bahwa itu akan menambah kedewasaan kita, menambah pemikiran kita untuk mengatasi masalah itu. Satu hal yang membuat kita maju adalah usaha. Jadi usaha ini selalu kita ikhtiarin, harus kita lakukan agar kita bisa maju. Satu hal yang membuat kita kuat adalah harapan atau doa. Yang penting, satu hal yang membuat kita bahagia adalah cinta. Bukan hari ini indah, karena itu kita bahagia. Tapi karena kita bahagia, maka hari ini jadi indah. Masa lalu setelah bertahap kita lupakan. Masa depan jangan dicemaskan. Nikmati hari ini. Dengan jalan gelorakan cinta. Diiringi kehendak mengulurkan kasih sayang. Serta sesungging senyuman yang selalu kita sediakan. Kita siap sedia untuk memberi dan melayani. Hari ini pun saya memberi dan melayani karena diminta oleh Pak Arifin, Pak Sugeng, dan sebagainya. Terima kasih, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum pantun ya? Iya, Pak. Beli minyak ke Jati Asih. Banyak-banyak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Isban. Terima kasih. Terima kasih Pak Isban. Terima kasih. Selamat pagi. Enjoy Suara Bu selamat. Dewi. Bu Dewi ya? Iya. Bu Devi, Karena suaranya. jadi habis itu nggak bisa nyambung jalan pagi. Terus oke, join apa Pak Isban? Buka hati jadi. Silakan Bapak dan Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung ada Pak Isban. Ini sangat Ini baik saya minta sekali bantuan ya. Pak Arifin ini. Iya. Nanti kalau memperpanjang ini Pak Arifin jagonya. Iya, iya, betul. Hidup katanya bukan suatu tujuan. Ada berapa buah tantangan yaitu ada 12 macam tantangan. Ya, ada 10. Iya, 10 ada hidup adalah merupakan Ada 12. 12. Oh, 12. Iya. Terus hidup juga merupakan tugas harus diselesaikan. Hidup adalah cita-cita. Pasti akan tercapai suatu saat. Dan juga ada satu lagi, hidup adalah misteri. Seperti yang tadi dibilang, kalau nggak pergi, seperti yang Pak Isban bilang, anaknya nggak akan kuliah di luar negeri. Demikian. Itulah. Dan juga hidup adalah janji, hidup adalah seni, kemudian juga hidup adalah kesempatan, tidak akan terulang lagi ya Pak ya, kalau sudah dilaksanakan. Dan itu sangat langka berulangnya. Kemudian juga hidup adalah ibadah, ya. Kemudian juga hidup adalah anugerah, segala sesuatu yang terjadi bisa terjadi.
dan hidup juga merupakan cobaan, dan yang terakhir, hidup adalah keindahan. Kalau segalanya berlangsung dengan baik, tepat pada waktunya, akan indah pada saatnya. Demikian mungkin Pak Isban. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan untuk menanyakan kembali kalau ada hal-hal yang berkenaan atau sharingnya boleh. Karena tadi wish-nya juga banyak sekali ya. Katanya putus asa membuat kita tidak dewasa dan sebagainya. Itu sangat panjang sekali. Nanti ada rekamannya yang kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Silakan. Silakan Bapak-bapak, Ibu, Ya. banyak bertanya. Kalau saya sih sering ketemu Pak Hidban, gampang. Saya Pak. Bukan yang lain. Saya dulu Pak. Iya, monggo. Sebutkan namanya. Saya Pak Darsono Nah, Pak dari Darsono. Priok. Silakan Pak Priok. Darsono. Ya Pak ya. Saya mulai dengan dulu Pak Isban. Silakan. Jalan-jalan ke kota Tuban. Perginya di bulan Sya'ban. Hidup lansia umumnya beruban. Terus? Heng kayaknya. Iya. Tapi semangat luar biasa. Salam hormat buat Pak Isban. Alhamdulillah. Ini Pak Isban. Saya mau nanya nih Pak Isban. Silakan, yuk. Putus lagi ya. Suatu hal yang membuat kita maju adalah doa. Suatu hal yang membuat maju kita adalah cinta. Betul Pak Isban gitu Pak ya? Ya, pokoknya yang baik-baik lah. Begini Pak Isban, saya nih perhatikan Pak Isban nih selalu fit, selalu sehat, selalu tetap gagah perkasa Pak, walaupun umurnya sudah hampir. Coba tebak berapa? Nggak tahu. 80 Pak ya. Itu apa nih Pak? Saya iri nih Pak. Saya sebetulnya masih junior Pak. Saya iri nih Pak. Betul Pak. Umur saya baru 68 Pak. 68 jalan Pak. Demikian Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak Isban. Kunci apa kudanya Pak? Silakan yang lain, silakan. Jadi sebetulnya sederhana, ngalir aja hidup itu. Jangan kita coba melawan kehendak alam lah, kira-kira gitu. Ngalir aja. Saya dipindah kemana ya dijalani, pindah kemana dijalani, nggak usah pakai ngomel-ngomel. Karena itu tadi kadang-kadang ada misteri yang kita tidak tahu dari perjalanan kita. Itu jadi kita nggak konflik dalam diri sendiri Pak. Kalau kita ngomel, kita dengki, iri, itu malah merugikan diri sendiri. Tapi kita jalani aja dengan tentu dengan ikhtiar dan doa, itu tadi selalu menyertai perjalanan kita. Jadi itu Pak, ngalir bagai air aja. Mudah-mudahan, memang kadang-kadang nggak gampang ya, marah kadang-kadang perlu juga marah, tetapi lebih baik ya itu tadi, kita simpan kemarahan ini, kita sampaikan ke yang lain, kita berpikir positif. Karena dari satu kejadian itu memang ada dua hal, bisa dibilang negatif maupun positif. Itu ada ceritanya tersendiri itu. Bagaimana seorang yang memasuki pensiun ngomel-ngomel gitu, tapi istrinya melihat loh sisi yang positifnya. Ternyata satu kejadian bisa ada dua cerita yang muncul di situ. Kalau mungkin bisa ditambahkan cerita yang pensiun tadi Pak ya. Jadi begitu pensiun dia nulis itu, wah sekarang nggak ketemu Pak Sugeng, nggak ketemu aku jadi sumpek di rumah, ngadepi ini macam-macam lah Mbak. Kemudian juga dia, wah kemarin mobilnya tabrakan, rusak, nggak karuan, anak yang nyopir gitu, ngomel aja. Jadinya wah ini keluar biaya banyak lagi. Istrinya melihat, kemudian dia nulis juga, aduh alhamdulillah suamiku pensiun, dia ada kondisi sehat, alhamdulillah masih bisa jalan-jalan kemudian dengan kami. Kemudian untung anak selamat, mobil rusak bisa diperbaiki, tapi untung anak selamat. Jadi satu kejadian yang sama bisa dari dua sisi kita menengoknya, bisa sisi negatif maupun positif. Kita berdoa positif thinking aja untuk menghadapi semua kejadian. Itu Pak, makasih. Terima kasih Pak Isban. Silakan, kalau ada yang lainnya. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti ketemu lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Oke, makasih. Dengan seri-seri yang lainnya. Direkam nggak Pak Di? Direkam, ya. Ya. Apalagi ada budaya rekamannya harus direkam. Saya nyatet tapi masih belum lengkap nih. Nggak, nanti saya kirim Pak, ke Pak Edi atau ke Pak Sugeng ya. Saya kirim. Karena sudah saya print, tinggal kirim aja. Oke, makasih. Baik, Bapak dan Ibu, kami sekali lagi. Saya boleh nambah sedikit Pak? Iya, Bu Dewi. Ya.
Pak Hisban, boleh ya saya nambah sedikit? Monggo, Tapi, silakan. lama saya nggak jumpa sama teman-teman di Indonesia Power, saya boleh berpantun sedikit. Silakan. Apa kabar Manis semuanya? sekali. Alhamdulillah. Makanya pendek aja. Alhamdulillah. Ya. Jalan pagi ke Balaraja. Jangan lupa beli sirsat dan mangga. Mantap. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Selamat bertemu lagi. Semoga semuanya tetap sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih, Bu Dewi. Saya tertarik yang terakhir. Iya. Apa namanya? Hidup itu indah ya gitu ya. Iya, betul. Tadi kan bukan karena hidup itu indah makanya kita bahagia, tapi karena kita bahagia hidup itu indah. Terus ada beberapa lagi yang lain. Intinya adalah pada kita harus apa? Positive thinking ya, Pak Isban. Betul. Ya, intinya itu positive thinking. Nah, itu kedengaran nggak suara saya? Jelas, Bagus. Nah, tipsnya supaya tetap kita semua positive thinking, kira-kira gimana ya? Ya seperti tadi sih, selalu mencari hikmah tadi ya. Tapi kalau pas kita mengalami kejadian itu kan ada saat-saatnya tiba-tiba emosi kita naik. Ya alhamdulillah sih. Kalau melihat Bapak dan Ibu semua, termasuk Pak Isban, Pak Arifin dan Pak Edi itu pada sehat semua tuh, sehat lahir batin. Insya Allah, Bu. Mudah-mudahan juga kalau saya bisa tarik ininya, rekorelasinya dengan latihan lintingkung, mudah-mudahan yang latihan pengendapan itu betul-betul kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak Isban ya. Jadi itu ya, sabar, harus sabar pelan, itu. Harus pelan, sabar gitu. Apa itu betul. Jujur itu memang bisa mengurangi emosinya saya. Kata yang lain. Monggo Pak Isban. Kalau saya dari situ saya belajarnya dari latihan pengendapan atau cooling down-nya lintingkung. Gerakannya amat pelan gitu. Monggo Pak Isban. Ya, memang kita dengar dari Pak Gani. Pak Gani itu tokoh lintingkung Jakarta. Beliau selalu menasihatkan di dalam ikuti lintingkung itu pengendapan diikuti sesuai irama musiknya. Ya. Jadi jangan kecepatan. Jadi memang benar-benar untuk kita endapkan, kita redam emosi kita. Itu kayaknya ya kalau kita jalankan penuh fokus dan kita hayati, mudah-mudahan bisa memenuhi harapan itu tadi. Kita bisa meredam emosi kita. Itu harapannya seperti itu. Ya. Berdasarkan pengalaman aja. Mungkin Pak Isban juga bisa mengamati dari interaksinya dengan saya dari awal sebelum ikut lintingkung sampai sekarang. Masih sama-sama aktif seperti apa dan sekarang seperti apa. Saya kira itu dampak dari 3 tahunan ya saya 3 tahunan lebih lah saya berlatih lintingkung. Gitu. Makasih Pak Isban. Oke, makasih. Untuk tetap sabar. Saya komen sedikit Pak Edi. Iya, Pak Arifin, silakan. Aduh, terima kasih sekali nih kehadiran Bu Dewi, Pak Isban. Sangat bahagia sekali ini temu kehormatan kita. Bapak Ibu, saya melihat lintingkung ini sangat baik untuk kesehatan. Saya kan sudah pernah menyampaikan testimoni juga. Betul ya. Testimoni waktu sama supir taksi itu ya. Iya, taksi itu Pak. Grab Pak. Grab. Iya, saya sering berulang-ulang itu Pak Isban. Saya sering berulang-ulang, saya tidak bosan-bosan itu menyampaikan testimoni saya di acara ini tuh. Karena sangat baik untuk kesehatan. Nah, salah contohnya begini. Sebetulnya saya kan ikuti lintingkung sudah 3 tahun, ya. Kan. Itu Bu Yati ini selalu jadi operator, nggak pernah berhenti. Kan berarti sehat terus itu. Pak Isban selalu membuka gitu. Tapi selalu hadir gitu kan. Ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini puji syukur kepada Allah bahwa olahraga ini sangat baik untuk kesehatan. Pak, saya menulis Bapak Ibu ya di dalam tulisan yang akan datang mengenai rahasia gerakan lintingkung ini. Allah lah nanti akan saya publikasikan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya. Pak Arifin. Pak Edi, Pak Sugeng, Pak Edi. Silakan Pak. Coba kalau hari ini hari Senin ya Pak Edi ya. Wah ini ada Bu Dewi bisa nyanyi. Senin Bu, acaranya Bu, berdendang kita di sini. Nggak mau join ya. Saya di sasana saya, Pak Isban itu tetangga saya terus seberang jalan aja rumahnya. Sasana saya latihannya Senin, Rabu, dan Jumat. Padat. Bareng. Di situ sekalian ketua sasana. Jadi
gimana mau join ke IP? Paling kalau bisa join gini, saya Pas akalin kita, hujan. ya sehabis itu mungkin jalan paginya ada waktunya yang saya mungkin off aja jalan pagi terus saya join ke IP. Tapi mungkin nggak bisa join dari awal latihan mungkin ya, gitu. Nanti insya Allah. IP Senin Jumat ya? Iya, Senin Jumat. Senin dan Jumat. Berdendangnya hari Senin. Berdendangnya Senin. Senin sama Jumat. Iya, Senin dan tapi Jumat, belum pakai berdendangnya organ. hari Senin. Senin sama Jumat, bukan Senin sampai Jumat. Insya Allah nanti saya sudah kangen semua, ada Bu Sri, ada apa. Iya. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau sudah selesai tidak ada lagi yang ditanyakan dan akan disampaikan, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini, dan juga ada burung cendrawasih bukan dari Caruban dan Ciawi. Terima kasih Pak Hisban Bu Dewi. Terima kasih. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian acara kita, semoga bisa bermanfaat dan Amin. sehat. Amin. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pak Edi emang luar biasa, Pak Edi. Biasa di luar. Sampai ketemu insya Allah nanti coba. Terima kasih semuanya. Oh, tapi Senin, ya, saya lihat. Mungkin Senin besok saya bisa bergabung. Ya, silakan Bu. Alhamdulillah. Berdendang Bu ya. Iya, insya Allah. Siap. Ya, terima kasih Bapak dan Bapak Ibu Ibu, selamat sehat buat sekalian. semuanya.